Tandingan. Oh, Dari menjelang Championship Series bagaimana Pak kesiapannya? Ya, per hari ini kita akan berangkat mobil untuk VAR ya. Itu bagian dari persiapan dari Champion Series. Karena memang awalnya sebenarnya untuk Bali United kita akan install di training groundnya. Tapi karena memang digunakan untuk AFC Women Under 17, kita ambil jalan pintas, kita semua menggunakan van. Jadi 3 van yang kita siapkan awalnya di Bantakan, kemudian di Bandung dan juga di Bangkalan. Bali terpaksa kita juga harus gunakan dengan van ya. Dalam 4 hari belakangan ini udah di trial dari orang Hawkeye, termasuk delegasi dari FIFA untuk memastikan bahwa proses installment yang ada di van ya sebagai van VAR itu semuanya sudah ready. Malam ini mereka akan berangkat ya. Infonya yang jauh itu akan berangkat sore ini. Kemudian yang jalan darat di Bali dan Madura itu berangkat besok. Lalu yang Bandung kemungkinan hari Sabtu ya. Nah, tentunya sampai di lokasi stadion-stadion akan digunakan akan coba di-improve, kemudian dipersiapkan untuk diinstal, baik itu cabling, kemudian persiapan go sport dan sebagainya, semuanya dipersiapkan sesuai dengan ketentuan dari tim Hawkeye dan FIFA. Nah, itu dari sisi persiapan bagian dari penunjang untuk Champion Series. Kalau dari sisi tim sendiri, hari Jumat besok kita mau lakukan managers meeting ya untuk menyamakan regulasi-regulasi barangkali tentang kesiapan dari tim-tim 4 kontestan ini ya. Kemudian ada mitigasi yang penting karena Champion Series ini berbeda dengan regular series atau kompetisi-kompetisi yang lalu, karena di dalamnya memang bentuk dari penyajiannya juga berbeda. Artinya ada sistem round robin. Kemudian sistem home and away juga akan kita sampaikan seperti apa yang ada di dalam regulasi yang sudah kita tentukan. Yang tidak kalah penting tentunya ini kan ada regulasi yang akan kita samakan juga persepsinya, bahwa di dalam regulasi yang lalu itu tertera tentang bagaimana penghapusan kartu dan sebagainya. Ini tentunya akan kita ada reinforcement, akan kita tegaskan poin-poin mana regulasi ini yang masih menempel dengan regulasi yang regular series yang lalu. Terus di samping itu tentunya karena memang lagi-lagi ini adalah satu penyajian yang spesial, kita juga membuat beberapa tampilan yang sangat baik tentunya, karena Champion Series kita juga udah persiapkan title-nya mau seperti apa, kemudian bentuk promonya bagaimana, karena ini berkaitan dengan bagaimana mengemas Champion Series ini menjadi sesuatu pertandingan bukan dari sisi pertandingannya sendiri, namun tampilannya harus juga betul-betul bagus. Jadi gitu kira-kira. Terkait regulasi Championship Series ini ada pandangan Tetap sama ya, bahwa nomor 1 adalah head to head, kemudian baru poin dulu ya, poin, kemudian head to head, baru selisih gol. Wasit sendiri apakah full lokal atau ada modifikasi juga? Full lokal pasti itu, karena kita kan mau latihan untuk penggunaan VAR. Jadi kalau pakai asing lagi ntar nggak ketemu uji coba latihannya gitu. Oke, terus mengakomodir penonton karena rencananya final kan home away nih Pak. iya. Katakanlah yang juara adalah tim away. Bagaimana untuk mengakomodir penonton away yang mungkin pengen main gitu?
kita kan memang gini, di semifinal itu ada home and away. Pada waktu final ada home and away juga. Jadi semua sudah mendapatkan jatah sebagai penonton di tuan rumah masing-masing. Regulasi masih tetap, mudah-mudahan kalau memang ada terobosan yang memungkinkan bisa diberikan kelonggaran dari barangkali pihak kepolisian, ya nggak menutup kemungkinan bisa dilakukan atau dapat izin penonton tim tamu bisa datang. Tapi karena regulasinya masih tetap tanpa penonton tamu, ya kita stick on tanpa penonton tamu. Jadi hanya penonton tuan rumah. Ya, Liga berupaya untuk mencari terobosan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kalau memang izinnya itu didapat, maka itu akan kita lakukan izin dengan penonton tamu. Tapi per hari ini masih tetap dengan tanpa penonton tamu. Pak, terlepas Gitu. dari itu Liga 1 sendiri untuk musim depan persiapannya bagaimana sih? Lebih rigid ya, karena musim depan semua stadion harus dengan VAR ya. Kalau sekarang ini bagian dari uji coba 4 tim, yaitu ada Bali, ada Bandung, ada Madura dan satu lagi Borneo ya. Tetapi musim depan semua tim, jadi semua harus siap. Selain memang ketentuan yang sudah menjadi standar kita, yaitu LED dan lain-lainnya itu harus tetap menjadi tampilan yang baik. Bahkan kita juga sudah membuat durasi LED yang lebih menarik dari sisi tampilannya. Itu kita nanti akan lakukan workshop juga. Kemudian ya batasan bagaimana persiapan menuju Liga 1 musim depan kaitannya dengan ketahanan finansial daripada klub. Nah, itu akan kita sampaikan juga setelah Champions Series ini. Banyak hal-hal yang ya mungkin hari ini belum bisa kita sampaikan, tetapi Liga sudah banyak memberikan bukan barrier, bukan hambatan, tapi terobosan-terobosan untuk sama-sama bisa improve supaya Liga kita ke depan betul-betul secara penyelenggaraan bagus, kemudian tampilannya juga menarik, apalagi dari proses izin nggak ada lagi tertunda, dan ada sinkronisasi yang dimintakan oleh PSSI supaya jadwal itu udah bisa disamakan persepsinya di mana-mana yang bisa digunakan untuk bisa off seasonnya, kegiatannya, untuk ada slot untuk tim nasional dan sebagainya. Kita sudah persiapkan itu semua. Yang pasti wajah Liga Indonesia ke depan pasti akan lebih bagus. Ya. Pak, Terus 6 asing itu bikin finansial klub ini nggak sih Pak? Susah nggak sih Pak? Sebenarnya ini kan seleksi alam lah ya, seleksi alam, bahwa pemain asing dengan kualifikasi dengan strata yang sekarang kita udah tetapkan memang bisa dibilang plus minus dalam arti ada yang finansialnya, ada harganya yang juga tinggi, ya kan. Kemudian yang harganya so-so, bahkan kalau bicara per hari ini yang memang menjadi PR kita bersama-sama bahwa baik pemain asing maupun pemain lokal ini overpay gitu. Jadi katakan gridnya katakanlah ada di angka 7 gitu atau angka 6, tapi harganya udah lebih dari 12, lebih dari 13 dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus ada keseimbangan bagaimana memperebutkan pemain dengan kualitas tertentu, tetapi bukan bersaing dari sisi harga, tapi dari sisi negosiasi yang tepat. Pemain itu sama juga kita dengan kalau kita bekerja, kita maunya gajinya kan yang paling besar, nggak salah gitu. Tetapi azas manfaat, pemanfaatan dari pemain tersebut, begitupun juga dengan kesiapan tim, dengan kebutuhan tim itu kan harus disinkronisasi. Jadi dengan 6 pemain asing atau mungkin ada rencana lebih, ya itu bagian dari PR kita bersama-sama. Yang pasti kita punya strata dan standarisasi yang harus semakin hari semakin meningkat. Artinya kalau misalnya musim depan opsi 8 asing itu jadi dipakai Pak,
subsidi klub akan ditambah gitu Pak, berarti Pak? Iya, nggak menutup kemungkinan. Bahkan bukan hanya 8 barangkali ya. Yang penting kan sebenarnya secara finansial ya klub itu betul-betul siap ya. Tadi yang saya bilang bahwa antara pemain asing dan pemain lokal sebenarnya kan plus minus saja gitu. Kalau pemain asing mungkin strata A tapi harganya bisa ada di bawah kan sah-sah aja. Atau yang tadi sebaliknya, pemain lokal kelasnya masih kelas C tapi harganya A, itu kan overpay. Oke? Cukup?